mam. Siang menjelang sore ya mams ya. Hari ini aku ingin buat bolu karamel. Maaf nggak aku foto dari awal, tadi handphone sedang lagi dipergunakan. Dan ini step pertama pembuatan karamelnya ya mam. 400 gram gula pasir itu kita masak seperti ini tanpa air ya mam, tanpa apapun, jadi langsung dimasak seperti ini. Oke, dipantengin ya mams. Sambil sembari kita menunggu gitu, kita masak air panas ya mam. Ini air yang akan saya panaskan sebanyak 400 gram. Jadi sama dia itu banyaknya. Kalau masak karamel tuh hati-hati ya mams, karena karamel ini gini asapnya cukup tebal. Nanti ini dimasak setengah panas ya mam. Ketika ini nanti sudah dimasak, itu dituang kemari dengan mengecilkan apinya. Oke, ditunggu selanjutnya ya mams. Oke, ini kita masukkan air panasnya ya mams ya. Ini air panas yang sudah saya panaskan. Hati-hati ya mams kalau masukkannya itu, jadi agak sedikit jauh. Jangan dekatkan, jauh bahaya. Jangan dekatkan, bisa nyamber. Itu airnya air panas ya mams. Kalau air dingin sih biasanya itu gumpal ya mams ya jadinya. Jadi lebih bagus tuh airnya air hangat atau air panas sekitar 400 gram. Tuangnya itu sedikit-sedikit ya mams. Ketika sudah netral, ini api saya gunakan kecil ya, cukup kecil. Ketika sudah netral begini, nah ini saya masukin margarin sebanyak 100 gram. Benar sekarang tadi nimbang kan? Iya. Ya, sebanyak 100 gram saya masukin. Oke, ini margarin saya masukkan 100 gram, saya cairkan. Kita cairkan, kita aduk sampai dulu dia larut ya. Baru nanti kita masukkan susu cair atau susu kental manis. Maaf. Oke mams, ini susu kental manis. Saya pakai 200 gram. Dengan banyaknya itu seperti ini. Matikan tolong kompor dia segini ya, 7/8 deh kurang lebih itu. Kalau yang beli sasetan mungkin bisa lah ya ditambahkan berdasarkan per gram sasetannya, tapi ini jadinya segini, gelasnya segini. Saya akan tuangkan. Ini api sudah mati ya mam. Saya akan tuangkan. Maaf juga sebelumnya kalau enggak saya kasih takarannya, video takarannya, karena tadi lupa. Bukan YouTuber. Kita hanya mau bagi ilmu aja, mungkin buat mams yang di rumah yang mau bikin cemilan buat keluarga tercinta. Oke, ini kita aduk sampai larut dan api juga sudah mati ya mams. Oke, ini kita biarkan sampai suhu hangat. Sambil menunggu suhu hangat, kita tinggal dan kita akan buat adonan telur dan adonan tepungnya. Hai mams,
mams, ini dia telurnya udah aku siapin. Ada 6, saya pakai 6 butir telur untuk loyang lingkar 24 cm. Nah, ini loyangnya telurnya berhubung kecil, jadi saya pakai 6. Biasanya saya loyang lingkar 24 cm saya pakai 5 telur. Tapi kali ini saya pakai 6 karena telurnya kecil, cuman dapat ada 3 telur. Dan ini tadi yang baru beli, alhamdulillah banget dapat telur omega. Ini bukan telur bukan telur bebek ya mams, tapi ini telur omega, telur ayam juga sama seperti ini, tapi ini berhubung kita dapat yang omega. Oke, kita langsung kocok aja ya mams secara manual. Kalau secara mixer juga bisa sih kalau mau cepat. Kalau di mixer juga bisa cepat bunyinya, lebih cepat nyampurnya. Tapi hari ini saya mau pakai berhubung telurnya 6, saya pakai. Untuk saya modal saya bisa sampai 30 ribuan ya mas, bisa sampai segitu. Jadi untuk harga jual bisa 38 hingga 40 ribu. Memang terlalu tipis sih dengan keribetannya, tapi yang udah biasa udah nggak nganggap ribet sih. Ini kita kocok terus ya mam, nanti baru kita akan masuk ke tepungnya sampai dia benar-benar berbusa. Oke mams, ini udah berbuih kayak gini mams. Oke, ini sudah saya skip tadi sebentar agar bisa cepat. Sudah saya kocok ya mams ya. Sekarang kita masukin tepungnya. Ini yang putih, ini ada putih, ada agak putih gading. Nah, yang putih ini adalah tepung maizena sebanyak 50 gram yang udah saya timbang dan saya campurkan. Dan ini adalah tepung terigunya. Saya pakai protein sedang. Dan ini saya satukan. Mohon maaf sekali lagi karena kenapa saya nggak kasih video urutannya, karena memang ini dadakan juga pesenannya. Jadi nanti akan saya kasih di descriptionnya, bisa dibaca ya mam. Itu kita tuang ke sini ya mam. Kita lanjut aja. Tuang. Lalu ini kita larutkan ya mam, selarut-larutnya sampai dia nyatu. Pokoknya sampai dia benar-benar nyatu. Maaf kalau video kita tuh acak-acakan, ternyata bukan asli. YouTube. Oke mams, ini udah kayak gini, udah nyampur semua ya adonannya. Next kita akan lanjut memasukkan baking soda dan baking powder. Beda ya mam, baking soda itu lebih, atau biasanya saya pakai si ini mams, berhubung tadi lagi ke minimarket saya pakai yang ini, merek kupu-kupu baking soda. Nah itu yang ini ya mams, ini itu sebanyak 2 sendok teh, 2 sendok teh. Dan ini adalah baking powder, ini sebanyak 1 sendok teh saja. Nah ini akan saya larutkan ke dalam cairan karamel yang sudah kita campurkan margarin dan susu kental manis tadi ya mams. Ini sudah hangat, sudah bisa kita masukkan. Oke ya mams, tanpa menunggu lagi kita masukkan aja semua dan kita aduk mams. Kita aduk seperti ini, dia akan berbuih. Kita aduk sampai rata, sampai benar-benar semuanya nyatu. Ini
masih dalam keadaan hangat ya mams. Kalau dingin biasanya nggak terlalu buihnya itu kurang sih. Dan oh ya mams, suhu oven juga sudah harus dipanaskan ya. Bisa dipanaskan di saat seperempat perjalanan kita lagi membuat, atau bisa kita panaskan di saat kita selesai bikin karamel. Jadi kalau yang pakai oven kompor atau oven tangkring itu mungkin bisa dinaikkan dulu ya ovennya, atau diperkecil dulu suhu apinya agar panasnya merata. Oke, next kita akan lanjut masukkan ini ke dalam adonan tadi. Tunggu ya mams. Oke ya mams, ini kita masukkan yang tadi udah kita campur ke dalam adonan. Oke. Ini ya mams, tidak ada tersisa ya. Bersih. Oke. Maka saya pun akan menyampurkannya. Kita aduk sampai benar-benar larut nyatu, tidak ada lagi gumpalan. Ini keadaan hangat mams, keadaan hangat kan bapak video. Sudah tidak ada lagi ya mams. Saya akan sedikit mengocoknya biar sedikit lebih nyatu. Apa? Oke. Kita akan masukkan ini, bisa kita saring langsung kemari ya mams. Ini kalau pakai loyang persegi 4 ini bisa langsung dimasukkan ke sini. Ini saya kenapa di bawah, karena biar nyaringnya lebih gampang, makanya kita pindah tempat. Ini bisa dimasukkan langsung kemari, tapi mungkin untuk bagi pemula yang sulit, biasanya saya kalau 2 orang saya langsung masukkan aja kemari. Tapi ini untuk mempermudah para mom semua, saya akan saring. Tujuannya menyaring adonan ini adalah agar adonan yang masih menggumpal kecil-kecil itu bisa tersaring, tidak masuk semua mams. Oke, lihat ini ya mams, ini gumpalannya itu banyak kecil-kecilnya ya. Ini yang susah untuk diaduk, jadi makanya kenapa kita saring. Tapi buat mams yang udah terbiasa bisa langsung saring ke sini, ke wadahnya. Saya biasanya sih langsung, cuman berhubung ini saya pun tidak banyak yang bantuin, bisa jadi saya tuang di sini agar buat pemula itu pun gampang mempraktekannya. Memang kesannya sulit sih mams, tapi kalau udah terbiasa, udah paham, nggak akan sulit. Oke, saya akan tuang kemari ya mams. Bismillah. Ini sudah diolesin dulu ya mams, tolong dipakai. Nah, sudah diolesin dulu ya, cukup tebal. Oke, saya akan masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, masuk dengan rapi. Ini kita panggang. Kalau berhubung saya pakai oven listrik, saya akan panggang ini selama 50 menit atau 55 menit dengan suhu 200 derajat. Apabila pakai oven kompor mam, suhunya fullkan aja gitu seperti biasa kita masak. Oke mams, ini sudah saya masukkan ke dalam oven dan saya akan pusing suhu ke
50 ya. 50, suhu 200 derajat. Saya pakai api yang bawah. Oke, tutup ya mams. Kita tutup dan kita tunggu 50 menit atau 55 menit kemudian. Oke mams, bisa dicoba di rumah buat untuk pemula. Kalau yang nggak punya, kalau buat pemula takut susah ngeluarinnya. Kebanyakan sih banyak yang takut susah ya ngeluarinnya. Mams semua bisa pakai loyang persegi 4. Loyang yang saya punya sebentar ya mams ya. Saya cari dulu loyangnya. Mams bisa pakai loyang segi 4, loyang begini, loyang segi 4 ini lebih mudah untuk ngeluarinnya. Oke. Untuk ini tetap pakai suhu tinggi. Tapi bila nanti suhu dia sudah cukup matang, mungkin kita akan turunin. Tapi biasanya rata-rata setiap oven itu memiliki beda-beda ya mams ya, beda-beda. Dia ada yang suhu 200 sudah cukup panas, ada yang suhu 200 dia belum, panasnya belum merata, ada yang begitu. Jadi tergantung dari oven listrik mams semua yang ada di rumah. Dites aja dulu, dibuat 200. Apabila ketika mendekati suhu ke 20 hingga 15 menit lagi mau matang, mams harus periksa itu kuenya seperti apa sih gitu, apa dia kira-kira matangnya gimana sih gitu. Nah, jadi penting juga kita memahami oven kita sendiri mams. Biarpun kita sudah pakai oven listrik ini, kita harus juga pahamin kelemahan dan kelebihan oven kita. Nah, oven saya memakai oven Cosmos ya mams. Maaf agak buluk karena sudah lama banget. Oke, saya pakai Cosmos CO9925. Nah, ini saya udah pakai kurang lebih 6 atau 7 tahun. Saya sudah pakai. Dan ini lumayan sangat membantu untuk para moms yang di rumah. Oven ini yang paling murah sih moms dari sekian semuanya. Jadi saya mereview oven ya, tapi agar bagi pengalaman aja sih buat moms semua yang ada di rumah. Oke, dan mohon maaf tempat ruangan kuenya ini rada berantakan, lagi menumpuk. Hanya oven aja yang dipisahkan begini, selebihnya lagi berserak, lagi penuh dengan barang-barang suami yang lagi dekor dan mendaur ulang ruangan ini jadi lebih baik. Jadi di sini penuh barang, penuh banget barang, dan open dan loyang-loyang saya yang menumpuk di atas. Kalau buat pakai kompor oven gas seperti ini bisa sih dia pakai api atas bawah, tapi saya saranin untuk tidak menaikkan suhu sampai 200 dulu. Buat suhu selalu di atas 190 ya. Oke mams, sampai di sini dulu ya. Nanti saya akan lanjutin ketika sudah matangnya ya. Oke. Thank you. Terima kasih.